Halo sahabat ragam, di episode kali ini sangat menarik nih. Kita akan mengunjungi sebuah tempat hewan yang biasanya olahannya itu bisa kita jumpai di sisi-sisi pinggir jalan besar. Kira-kira hewan apa sih? Bebek namanya. Wah, banyak sekali ya bebek-bebek di sini. Mereka dikumpulkan sesuai dengan usianya. Di ujung sana, anak bebek yang kecil dan imut masih berwarna kuning loh sahabat. Wah, lucu ya. Bebek-bebek di sana kisaran berumur sekitar 7 harian, masih kecil sekali ya. Di sebelah sini, bebek muda yang berusia belasan hari sudah tampak bulu mereka yang putih-putih. Pertumbuhan bebek yang tidak jauh berbeda dengan unggas lainnya, bebek juga harus dijaga kebersihan dan nutrisi makanannya. Bebek-bebek di sini biasanya makan jagung dan tambahan makanan lainnya. Selanjutnya ada juga bebek dewasa yang berusia sekitar 38 harian. Nah, ini dia bebek yang sudah siap dipanen. Bebek merupakan jenis hewan berkelompok, mereka cenderung akan mengikuti kemana saja kelompoknya berlarian. Selanjutnya, bebek dewasa ini akan dikirim menuju tempat pemotongan, untuk kemudian dikirim ke resto-resto yang sudah memesan sahabat. Dalam satu box besar berisi sekitar 10 ekor bebek hidup, dan setiap harinya akan sangat banyak box sesuai dengan pesanan konsumen. Aduh, lucu sekali ya sahabat. Sahabat ragam, tadi kan kita sudah melihat kandang bebek-bebeknya. Nah, kira-kira setelah mereka dibesarkan, proses selanjutnya itu seperti apa sih? Pasti kalian penasaran kan? Yuk kita lihat bareng-bareng. Setelah sampai di tempat pemotongan, kita akan disuguhkan momen yang sangat mengharukan. Ya, selamat tinggal bebek cantik. Semoga sampai di surga ya. Sudah. Selanjutnya, kita akan sampai pada proses pembersihan bulu-bulu kasar, atau akrab dinamakan dengan pemuputan. Dalam pemuputan ini dibutuhkan skill khusus loh sahabat. Wah, jadi tidak bisa sembarangan orang ya. Dalam proses pemuputan tadi, tentunya kulit bebek tidak langsung bersih dari sisa bulu dong. Nah, di sini sahabat, ada proses yang sangat menarik, proses memasak malam. Jangan salah sangka, malam di sini bukan malam sembarangan yang biasa untuk bermain anak-anak ya. Di sini ada malam khusus untuk proses pembersihan bulu bebek kecil. Malam yang tadinya berbentuk padat akan dimasak menggunakan tangki berukuran besar, yang di dalamnya berisi air mendidih. Di sana malam akan berupa cair dan berwarna hitam pekat. Satu persatu, bebek akan dicelupkan ke dalam tangki yang berisi malam tadi. Selanjutnya, diletakkan pada air dingin. Nah, di sini kita akan melihat malam hitam pekat menempel pada kulit bebek.
Setelah itu, malam akan sangat mudah dikelupas dan bulu halus akan menempel di permukaan malam. Wah, satisfying banget ya sahabat. Setelah pada proses pembersihan bulu-bulu halus, para bebek ini akan dipisahkan ke tempat yang lain. Nah, kita sudah mendekati proses pengepakan bebek-bebek untuk dikirim. Sahabat Ragam, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Solihin ya, Iya, Mbak. selaku pemilik usaha pemotongan bebek. Nah, ini saya ada sedikit pertanyaan nih Pak. Iya, Mbak. Nah, untuk tempat pemotongan bebek ini sendiri itu sudah berdiri sejak kapan? Pemotongan bebek ini berdiri awal corona pertama, Mbak, itu. 2019. 2019 atau Betul. 2020? Awalnya kan 2019, Mbak, itu ya. Iya. Nah, kita di situ baru merintis kita. Nah, launching baru itu 2020, Mbak. Bulan 3 kalau nggak salah itu, Mbak. Ya, sekitar Maret ya. Sekitar Maret. Nah, setelah itu dari awalnya itu kok bisa berkembang pesat, kan sekarang udah pesanannya perharinya sudah lumayan banyak ya Pak ya. Betul. Nah, itu perkembangannya itu seperti apa? Kita pemasarannya itu door to door, Mbak. Dan kita itu langsung kirimnya ke Bali, Mbak. Jadi di sana itu kan kalau Bali itu bebek kan nggak ada, Mbak. Resapannya bebek itu hanya ada di Tulungagung sama Blitar. Jadi ini pengirimannya sudah sampai keluar Pulau Jawa juga. Sudah. Nah, selain di Bali, kira-kira dikirim ke mana lagi distribusinya itu? Sekarang hari ini kita kota-kota sini Tulungagung sudah cukup. Terus kedua ada di Jakarta, Mbak, tapi nggak banyak. Tapi pondasi kita di Bali. Jadi lebih banyaknya pesanannya di Bali. Di Bali, betul. Kira-kira per hari ini ada sekitar berapa pesanan sih Pak? Kalau per hari, kita ngomong per hari, Mbak. Per hari itu kita bisa dibilang laku sekitar 1.200, Mbak. Tapi grade-nya itu beda-beda. Setiap resto itu grade-nya kan nggak sama, Mbak. Ada mulai 1 kilo, 1,5, 1,7. Nah, kita semua grade itu kita punya, Mbak. Nah, ini kan tadi kan kita juga sudah lihat kandangnya ya Pak ya, yang Betul. ada di sebelah sana Betul. tadi. Nah, itu kira-kira selain dari kandang yang di situ ada beberapa kandang juga nggak? Kita banyak, Mbak. Di luar kota ada di Kediri, ada di Blitar. Dan paling banyak kita di Blitar, Mbak. Soalnya di sana gimana, Mbak ya? Enak kandangnya, Mbak. Sirkulasinya angin di sana itu masih asri, Mbak. Terus orangnya itu bisa menciptakan bebek berkualitas dan layak dikonsumsi gitu. Jadi untuk ciri-ciri bebek yang berkualitas itu seperti apa sih? Biar pemirsa juga tahu di rumah. Satu, Mbak ya, satu itu pertama itu pakan, Mbak. Kalau pakannya kita itu SNI, Mbak ya, pakan pabrik seperti itu, dipastikan tekstur bebeknya itu bagus dan layak untuk dikonsumsi. Nah, kedua, kalau kita pakai limbah itu nggak bakal, Mbak. Jadi dagingnya itu nggak bisa seperti berkualitas itu. Terus bebeknya itu sehat semua. Nah, untuk rentan usia bebek itu yang biasanya siap untuk dipotong itu di usia berapa Pak? Kita di usia sekitar mulai 38 sampai 40, Mbak. Hari. Hari.
Jadi perputarannya seperti ayam Mbak kita. Kita juga bisa menciptakan itu dan dengan produk berkualitas. Ya. Nah, kira-kira untuk harga per potongnya itu berapa atau biasanya ada kayak ketentuan satu Betul. paket atau bagaimana? Betul. Di sini ada paketan Mbak. Seperti kita kan ada resto. Resto itu permintaannya kan macam-macam Mbak ya. Ada yang belah 2, ada yang belah 4, ada yang siungap, ada yang karkas. Ya, macam-macam itu beda semua Mbak. Tapi kalau untuk utuhan karkas bebek ya, mulai harga sekarang Mbak ini ya, mulai harga sekarang. Harga ini harga titik lemah Mbak ya. Per kilo bebek bersih itu antara 38.000 Mbak per kilo. Kita jualnya kan kilo Mbak ya. Oh iya. Setiap kilo kita itu beda. Nah nanti ada 1 kilo, 11, 12 itu beda lagi. Setiap onnya itu kita kenaikannya upnya 3.000 dan turunnya seperti itu. Nah, biasanya itu selain diproduksi mentah seperti itu ada kayak dijual yang bahan matangnya atau bagaimana Pak? Enggak, kita belum bisa menyediakan seperti itu Mbak. Oh, jadi hanya bahan mentahnya. Bahan mentah saja. Iya. Pak, untuk labanya itu biasanya dihitungnya itu dari per bulan atau per tahun kah? Kita per bulan Mbak. Per bulan Per ya? bulan. Setiap bulan kita tutup buku. Enggak per tahun kita. Soalnya kenapa Mbak? Putaran kita itu semakin besar Mbak. Terus kita itu juga menciptakan lapangan pekerjaan seperti kadang-kadang Mbak. Kita kan bermitra. Iya. Jadi kalau nggak seperti itu, resto saya nggak tutup buku, perputaran uangnya itu lambat nanti. Nah, Pak, untuk setiap bulannya itu biasanya melakukan pengiriman berapa kali sih Pak? Setiap bulan kita pengiriman sekitar 8 kali Mbak. 8 pengiriman. Soalnya per minggu kita pengirimannya itu ada 2 kali Mbak. 2 kali. Itu pasti Mbak. Pasti ya. Pasti itu Mbak. Tapi biasanya juga ada kayak tambahan pengiriman atau bagaimana? Ada Mbak. Kita ada spasinya untuk pengiriman. Kadang namanya pasar itu ada pasang surutnya kan Mbak. Iya. Nah di minggu ini mungkin resto kenaikannya lebih, terus ada penyusutan gitu. Tapi kita ambil tengah-tengah Mbak itu. Nah, untuk setiap pengiriman itu rata-rata itu mereka pesannya berapa kilo Pak? Sekitar satu pengiriman itu ada 3.500 ekor Mbak itu. Wow, lumayan ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekitar segitu Mbak. Cuma kalau kita hitung kilonannya itu berbentuk ton mungkin Mbak. Nah, itu untuk pengemasannya sendiri bagaimana Pak? Kan itu totalnya nggak sedikit ya? Betul. Nah kita kan ada tenaga ahli untuk pengemas semua Mbak. Seperti kayak gitu. Nah kalau itu misal bahannya itu nggak layak kita kirim, akhirnya kita pending. Harusnya kita kan bisa menyervis pelanggan tuh Mbak, customer. Dan seperti itu kita nggak layak. Yang menguji semua itu kan saya tuh Mbak di sini. Iya. Kalau barang nggak layak, saya pending. Seperti styrofoam kurang bagus, nanti di pelanggan kan terlalu banyak komplain Mbak. Iya. Casingnya kayak gitu, dalamannya kayak apa gitu loh. Nah kita kan nilainya sama produk Mbak ya. Iya. Kualitas. Baik Pak. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Sama-sama Mbak. Mungkin ada yang diperlukan lagi. Ya sudah cukup sih dari Cukup. kita seperti itu ya. Terima Oh, iya. kasih Pak. Sama-sama Mbak. Terima kasih. Ternyata cukup jauh ya untuk pengirimannya. Nah, dalam pengiriman, bebek akan dibekukan dahulu sahabat. Hal ini bisa bertahan hingga 3 hari lebih loh. Wah, lumayan awet ya. Hal itu akan dipastikan aman sampai ke tangan customer loh sahabat. Dalam penjualan, tentu saja harus dan wajib untuk mengutamakan kepuasan pelanggan. Aduh, lucu sekali ya sahabat. Lucunya, oi.
Sahabat Ragam, itu tadi keseruan kami mengulik-ulik tentang usaha pemotongan bebek milik Bapak Solikin. Saksikan terus ya episode Ragam UMKM selanjutnya hanya di Java Televisi. Sampai jumpa!